Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa mungkin kenal dengan tokoh legendaris, kiai yang sangat dihormati oleh masyarakat Jakarta, yaitu Kiai Sukron Ma'mun. Dia pengasuh pondok pesantren Darul Rahman dulu di Senopati. Saya dengan teman-teman pernah beberapa kali bersilaturahmi ke rumah beliau. Ketika itu masih di daerah Senopati sana. Kiai Sukron ini termasuk kiai yang diberi umur panjang oleh Allah. Murid-muridnya sangat top. Di antara muridnya itu ada namanya almarhum Dai Sejuta Umat Kiai Zainuddin MZ. Bahkan belakangan dalam publikasi beliau juga menyebut wakil presiden kita Kiai Ma'ruf Amin juga jadi santrinya. Dan banyak lagi santri-santri beliau. Dia kalau berorasi itu enak sekali, dia seorang orator. Dia juga menjadi guru tetap di Masjid Agung Sunda Kelapa dan masjid-masjid lain yang ada di Jakarta. Di dalam kiprahnya, Kiai Sukron ini juga pernah menjadi ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Selain itu, dia juga sebagai seorang politisi. Jadi lengkaplah pengalaman hidup dan kiprah beliau ketika mengomentari berbagai hal. Apa yang menarik dari Kiai Sukron ini? Suatu kali ada orang mengatakan kepada beliau bahwa Kiai A itu ada tokoh A itu katanya Pak Kiai. Itu siapa tuh cerita tadi dia sholat Jumat di Masjidil Haram dan sholat asarnya nanti sudah ada lagi nanti di Jakarta gitu, atau nanti makan malamnya sudah di Jakarta lagi gitu. Kiai Sukron sebagai orang Madura dan dengan ilmunya yang panjang itu tentu saya tidak bisa menerima. Dia tidak bilang, oh mungkin saja malaikat Jibril ngajak dia, enggak gitu dia. Karena ini kiai yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Dia bilang, siapa yang ngomong? Dia Pak Kiai. Kiai Sukron akhirnya mengutus anak buahnya, tolong besok katanya kamu amat itu Kiai itu, kamu kenal kan? Kenal Pak Kiai. Kamu amati, jam 10 kamu sudah harus ada di situ. Nanti pas di hari Jumat, misalnya hari Jumat itu jam 10 kamu harus ada, lihat dia. Kira-kira jam 10 dia sudah datang. Dilihatnya lah Kiai ini, itu sudah datang juga. Sudah datang, tapi dilihatnya jam 11 belum ada gerakan. Jam setengah 12 belum ada. Pas mau kamat dia baru loncat ke sebelah ikut salat Jumat. Gitu. Begitu salam kanan, salam kiri, dia nggak cepat ucap astagfirullah, dia keluar lagi. Dilihatnya lagi orang tadi itu masih juga di kantornya gitu. Dia lapor deh Pak Kiai, saya tadi sudah lihat dia nggak sholat Jumat. Ya sudah. Kemudian ketika acara jam 6 sore, dia bilang dia sudah pulang dari Mekah, sholat Jumat tadi di Masjidil Haram gitu. Kiai Sukron geleng-geleng kepala, kok berani orang ini berdusta ini. Ya udah, kamu pulang, besok minggu depan amati lagi. Minggu depan begitu lagi, jam 10 dia sudah datang. Jam 11 ke orang ini kok ketemu sama pendeta-pendeta ini, kapan dia mau sholat, diikutin lagi. Jam setengah 12 dia pesan bakso gitu. Orang kamat dia lompat, ditinggalkannya yang katanya tadi Kiai Sufi yang sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Gitu. Begitu salam kiri kanan, dilihatnya lagi, ini baru selesai makan bakso ini. Dia telepon lagi ke Kiai Sukron, Pak Kiai, ini saya tadi lihat dia makan bakso jam 11.30 dan menerima kawan-kawannya dari pendeta. Gitu. Maaf ya bukan masuk kita apa. Ya sudah, minggu depan begitu lagi. Minggu depan, ya kira-kira jam 10 dia datang lagi. Ya jam
11.45 kan orang sudah azan gitu, ditinggalkannya. Ini orang kok masih bahas-bahas filsafat ini gitu. Selesai salam kiri kanan, dia datang lagi, oh dilihatnya masih ada di situ, gitu. Kapan sholatnya gitu. Dia laporlah ke Kiai Sukron Makmun. Akhirnya di laporan itu, Kiai Sukron melihat orang ini konferensi persnya dia sholat Jumat di Mekah itu bohong aja itu. Semenjak itu Kiai Sukron si A itulah pembohong. Gitu. Nah ini karena memang pandangan yang dibuat oleh Kiai Sukron ini itu dilihat secara faktual. Gitu. Nggak ceritanya, nggak katanya. Gitu. Itu benar terjadi bahwa si A yang ngaku sholat Jumat di Masjidil Haram sementara raganya di Jakarta. Itu nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Bagaimana ruhnya pergi, sementara ruh itu berpisah dengan badan, maka badannya itu disebut dengan mayit. Mayat dia, jadi mayat dia. Itu nanti masuk lagi gitu. Itu nggak mungkin terjadi. Ruh tanpa jasad itu jadi apa dia? Nggak ada. Kalau ruh saja, bagaimana ruh mau wajib sholat? Nggak mungkin gitu. Jadi kata Kiai Sukron begitu dia membuat konferensi pers lagi bahwa dia sholat Jumat di Masjidil Haram, kata Kiai Sukron itu pembohong gitu. Sebagai orang Madura kata Kiai, saya yakin dan bersaksi sekarang dia itu seorang pembohong. Nah kembali kepada cerita kita, ini kan ada aja nih. Yang terakhir kita lihat Mansur bilang sholat Jumat di Mekah, berangkat di sini pagi-pagi jam 9 hari Jumat, nanti dia jam sore-sore dia makan malam lagi di Jakarta gitu. Ini kalau dihadapkan ke Kiai Sukron, pasti ditempeleng nih orang ini. Pasti dia katakan pembohong kamu, pendusta kamu gitu. Ini kalau kita lihat kepada ada orang tahu, bagaimana kalau dia seorang wali? Kiai Sukron pasti akan bilang wali itu ada dua. Aulia Allah wa aulia syaitan. Walinya Allah dan walinya setan. Dia orang suka menipu, berdusta, segala macam menggunakan iftaru ala Allahil kadhiba. Ya buat kepada Allah untuk tujuan bohong. Apalagi tujuan untuk ngumpulin duit, dia orang sakti gitu. Kalau dihadapkan kepada Kiai Sukron pakai akan bilang, wali setan kamu, pembohong kamu. Kalau nggak percaya, mari kita ketemukan gitu. Pasti Kiai Sukron akan bilang begitu. Ini Kiai Sukron bukan Kiai sembarangan ini. Nah, bayangkan dai sejuta umat aja, kalau salah dia masih mau memarahi gitu. Dalam statementnya ya wakil presiden sekarang tuh pernah nyantri di pesantrennya dulu gitu. Memang usianya sudah sepuh, tapi di saat itu juga ketegasan dan keistiqamahnya tidak ada duanya. Dia mau menghadapi rintangan apapun untuk mengatakan kalimatul haq. Jadi orang-orang mengatakan pagi ke Mekah, salat di Masjid Nabawi, lantas malam sampai lagi di sini, ketemu sama Kiai Sukron kalau berani, pasti sudah dia tempeleng. Ini kurang ajar, berdusta atas nama Allah ini, berdusta atas nama Rasulullah. Saya hari ini kalau ke Jeddah itu bisa pulang pergi. Saya kalau ke Tanah Suci hari ini saya mau pergi, saya bisa pulang pergi, Pak. Aneh pagi makan nih sama ente nih, makan. Oke. Nanti malam jam 9, jam 21, aneh udah makan malam sama ente lagi. Lalu aneh cerita, alhamdulillah aneh tadi habis tawaf sama Rasulullah. Jadi ini kita ceritakan lagi kalau memang Mansur bisa pulang pergi ke Mekah, ya ketemulah sama Kiai Sukron dan kita siap juga untuk mempertemukannya. Karena saya secara pribadi beberapa kali dulu rajin bersilaturahmi dengan kawan. Ada juga saat itu kalau nggak salah khatat gitu. Itu kita datang ke rumahnya membicarakan berbagai persoalan umat Islam. Jadi kalau memang Mansur seorang yang benar bercerita, pulang pergi ke Mekah gitu, ketemulah dengan Kiai Sukron dan saya yakin pasti dia tempeleng karena dianggap sebagai seorang pendusta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.